Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai self-disclosure in intimate relationship, tugas dari mata kuliah interaksi antar kelompok dan lingkungan. Sebelum saya memulai menjelaskan mengenai self-disclosure in intimate relationship, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Selvi Nita Lubis dengan NIM 711191087. Saya dari kelas 4B. Saya di sini akan menjelaskan mengenai self-disclosure in intimate relationship. Sebelumnya, saya membagi self-disclosure in intimate relationship menjadi 4 sub atau 4 tipe. Yang pertama mengenai definisi dari self-disclosure, yang kedua adalah self-disclosure sebagai proses, yang ketiga self-disclosure dan faktor perbedaan individu, dan yang keempat adalah self-disclosure dalam konteks relasional. Yang pertama mengenai definisi self-disclosure. Definisi self-disclosure atau pengungkapan diri adalah tindakan keintiman atau intimasi yang berfungsi sebagai strategi pemeliharaan. Self-disclosure berhubungan positif dengan kualitas hubungan seperti kepuasan, cinta, dan komitmen. Self-disclosure atau proses mengungkapkan informasi pribadi tentang diri sendiri kepada orang lain merupakan aspek penting dari komunikasi dalam hubungan yang paling dekat, termasuk seperti kencan dan hubungan perkawinan. Dalam penelitian, self-disclosure telah diperlakukan dengan baik sebagai karakteristik individu maupun sebagai karakteristik hubungan. Dalam penelitian juga, self-disclosure terkait dengan variabel income, harga diri, dan karakteristik hubungan tertentu, misalnya cinta dan kepuasan. Yang kedua, mengenai self-disclosure sebagai proses. Dalam self-disclosure sebagai proses menyatakan bahwa self-disclosure adalah proses menceritakan kepada orang lain tentang perasaan, sikap, dan pengalaman intim seseorang. Sifat siklus pengungkapan diri menurut Edmund, Vincel, dan Brown tahun 1981 telah dicatat, serta adanya sifat dialektis dari keterbukaan atau ketertutupan dalam hubungan. Dialektika di sini mengacu pada kebutuhan akan keterbukaan dan hubungan pada satu titik dalam suatu hubungan dan kebutuhan pelengkap akan ketertutupan dan privasi pada titik lain dalam hubungan tersebut. Self-disclosure tidak dipandang sebagai karakteristik statis dari hubungan, melainkan sebagai lifelong atau relationship long process, yaitu sebuah proses yang berubah ketika individu dan hubungan berubah. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari self-disclosure dalam desain metodologis yang mempertimbangkan proses dan perubahan serta stabilitas dari waktu ke waktu. Yang ketiga, mengenai self-disclosure dan faktor perbedaan individu. Dalam self-disclosure dan faktor perbedaan individu menyatakan bahwa terdapat satu pendekatan dalam penelitian bahwa self-disclosure adalah mengidentifikasi karakteristik individu yang mungkin berhubungan dengan self-disclosure. Satu variabel perbedaan individu yang sering diperiksa dalam penelitian self-disclosure adalah jenis kelamin, di mana wanita biasanya dianggap lebih terbuka satu sama lain daripada teman pria. Self-disclosure terkait juga dengan variabel perbedaan individu lainnya, termasuk seperti variabel kepribadian. Karakteristik kepribadian yang terkait dengan self-disclosure adalah responsiveness atau daya tanggap, atau kemampuan untuk memperoleh pengungkapan di pihak lain. Yang keempat, mengenai self-disclosure dalam konteks relasional. Mengenai self-disclosure dalam konteks relasional, menyatakan bahwa perspektif relasional pada penelitian self-disclosure telah meneliti timbal balik dalam pengungkapan dan perbedaan dalam pola pengungkapan untuk berbagai jenis pasangan. Self-disclosure dapat berhubungan dengan kualitas hubungan yang positif, misalnya self-disclosure telah terbukti berhubungan positif dengan cinta, kepuasan hubungan, dan stabilitas hubungan. Salah satu alasan self-disclosure dapat dikaitkan dengan kualitas dari stabilitas hubungan adalah karena self-disclosure dapat berfungsi sebagai tindakan pemeliharaan hubungan. Relationship maintenance atau pemeliharaan hubungan adalah proses yang terjadi setelah hubungan dimulai dan sampai hubungan berakhir, dan dapat digambarkan sebagai semua perilaku yang membuat mitra relasional puas dan berkontribusi pada kelanjutan hubungan.
Openness atau disclosure, keterbukaan atau pengungkapan adalah salah satu dari 5 strategi pemeliharaan yang diusulkan oleh Stanford dan Chenery tahun 1991. Self-disclosure adalah salah satu komponen dari komunikasi verbal dan non-verbal yang membentuk dasar untuk shared meaning system. Menurut Duck tahun 1994 yang mencirikan relationship maintenance atau pemeliharaan hubungan. Alasan lain bahwa self-disclosure itu penting adalah bahwa hal untuk berkontribusi pada rasa keintiman dalam hubungan atau intimacy in relationship yang merupakan dasar untuk keberhasilan hubungan. Sekian penjelasan mengenai self-disclosure in intimate relationship. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.